Politisi senior DKI Jakarta M. Taufik menjadi salah satu yang membesarkan Partai Gerindra dari awal berdiri. Namun belakangan ia malah dipecat dari Partai Kepala Garuda. Ia pun membeberkan kronologi pemecatan yang menurutnya tak sesuai aturan partai. Dirinya juga memberi sinyal akan berlabuh ke Partai Nasdem usai dipecat dari Partai Gerindra. Taufik menyebut partai pimpinan Surya Paloh itu diprediksi kuat akan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Kepada Warta Kota, M. Taufik buka-bukaan soal pemikirannya. Simak selengkapnya dalam Poltalk kali ini. Pak Taufik akan tetap mendukung Pak Prabowo jadi capres gitu? Sebagai angkel, tadi saya bilang ya, sebagai anggota Gerindra, mestinya iya. Ya, Pak Taufik kan sudah nggak menjadi anggota Gerindra kalau dia dipecat. Lain lagi kalau sebagai di luar Gerindra barangkali kita berpikirnya, buat saya biasa aja sebenarnya. Gitu. Nggak ada masalah lah, udah dipecat ya biasa gitu, diganti juga kita biasa gitu loh. Jadi jangan terlalu gundah lah, enggak. Ya saya kira gini ya, Nasdem itu partai masa depan menurut pandangan saya. Bisa jadi leading loh di Jakarta ini. Menurut saya nih gitu ya. Apalagi kalau dia bareng sama Anies. Efek Anies itu besar di Jakarta. Bisa memenangi pileg di DKI misalnya begitu? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Poltalk, Politik Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Taufik. Beliau, saya sih masih manggil Wakil Ketua DPRD, tapi katanya sudah berhenti kata gitu kan. Iya kan? Yang jelas beliau masih berstatus sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Pernah menjadi ketua Partai Gerindra DKI Jakarta. Sekarang katanya dipecat, tapi hitam putihnya belum ada. Nanti kita tanya lebih detail bagaimana posisi beliau sekarang ini supaya tidak menjadi abu-abu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Pak dalam obrolan kita ya. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol juga tentang pernyataan Pak Haji ya yang mendukung Pak Anies, mendoakan Pak Anies menjadi presiden. Nah, rupanya ini terus bergulir dan kemudian ada putusan Majelis Kehormatan Partai ya, Majelis Kehormatan Partai nih, MKP. Nih kebetulan ada beritanya di Warta Kota hari ini nih, di halaman 1 nih. Dipecat Gerindra, Taufik mengaku bingung. Nah ini gimana ceritanya nih kok Taufik mengaku bingung nih setelah dipecat Gerindra nih Pak Haji ini? Jadi gini, saya itu tahu ada pemecatan dari media. Dia lagi olahraga, santai-santai, tiba-tiba ada yang kirim berita saya dipecat. Siapa yang pecat? Saya baca MKD. Nah, saya pikir begini, menurut saya MKD itu tidak ada kewenangan memecat. MKD itu fungsinya habis menyediakan, mengeluarkan rekomendasi, kemudian rekomendasi itu disampaikan kepada DPP. Nanti DPP lah yang melakukan, mengambil keputusan apakah diiyakan kalau rekomendasinya dipecat atau tidak. Saya kira mekanismenya itu mestinya diluruskan dulu tuh mekanismenya gitu ya. Jadi kalaupun mau mecat saya kira ya jangan salah juga. Ya artinya mahkamah partai itu hanya proses pengadilan tapi untuk kebutuhan organisasi ya. Nanti yang berwenang untuk memutuskan keluar itu adalah DPP. Iya. Saya kira ya, MKD yang keliru lah menurut saya. Atau ini justru bagian dari cara berpolitik partai yang bisa jadi nanti kemudian dianulir oleh DPP misalnya gitu. Ya saya nggak tahu, enggak juga ya kan Partai Gerindra itu partai yang taat ajas loh, taat ajas, taat pada aturan-aturan organisasi.
sampai saat ini apakah Pak Taufik sudah mendapatkan surat hitam putihnya lah bahwa Pak Taufik itu diberhentikan dari Partai Gerindra? Saya sampai dengan saya ini ngobrol sama Mas Prapto ini belum terima suratnya. Sama sekali belum terima gitu. Karenanya saya kemarin saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini saya belum terima surat pemecatan. Gitu. Ya. Kan yang nanti yang mengeluarkan surat itu sebenarnya bukan MKD, adalah DPP partai. Iya. Kalau dari MKD-nya sudah ada suratnya? Nggak ada juga dengan karena MKD juga nggak ada menurut saya sih ya, dalam yang saya pahami, nggak tahu kalau ada perubahan aturan yang saya pahami, nggak ada mekanismenya dia ngirim surat ke yang disidang gitu loh, nggak ada. Dia hanya bisa merekomendasikan kepada pengurus harian ya. Kepada DPP ya. Iya, pengurus harian. Dan kebetulan pengurus hariannya sampai saat ini belum mengirimkan keputusan. Makanya itu yang membuat Pak Haji kira-kira menjadi bingung ya. Bukan soal bingung, cuman saya bilang ya luruskanlah gitu loh. Ini kan Gerindra itu kan organisasi besar, partai besar loh Gerindra itu. Masa MKD-nya begitu gitu. Nah, dengan ada putusan itu Pak Haji merasa enggak apa istilahnya tuh ya, kok begini sih, saya kan yang membangun Gerindra di DKI dari mulai nol. Kemarin waktu wawancara pertama kan Pak Haji pernah cerita kampanye Gerindra pertama itu hanya dihadiri oleh 3 orang, ya kan, sampai kemudian mendapatkan sekarang menjadi pemenang kedua di DKI Jakarta. Artinya kan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ya sebagai manusia saya kira wajar kalau kemudian dalam diri saya ada ini sayang nih gitu loh ya. Kan saya ikut membangun dan ikut membangun dari pertama berdirinya Gerindra di Jakarta lah. Saya pernah cerita bahwa saya pernah kampanye di hadapan 3 orang. Terus sampai akhirnya dapat kursi 6, dari 6 ke 15, dari 15 ke 19. Kemudian 2 kali pemilihan gubernur, yang menang itu sebenarnya Gerindra. Apa buktinya? Gini, ketika Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan, menang kita gubernur Jokowi Ahok. Begitu Gerindra berkoalisi dengan PKS, menang tuh Anies Sandi. Artinya ketika ada Gerindra di situ dia menjadi pemenang 2 kali. Kemudian kita bisa menempatkan wakil gubernur, Arija Patria itu kan wakil gubernur, kita bisa tempatkan gitu. Nah, kalau ngeliat perjalanan itu, saya kira semua orang ya pasti sama lah berpikiran saya. Gitu. Tapi kalau memang itu menjadi keputusan organisasi, saya kan mesti taati keputusan organisasi. Ya udah kita ikuti keputusan organisasi gitu. Apakah tidak ada berencana mengajukan katakanlah pembelaan diri ke katakanlah ke Pak Prabowo atau siapapun lah yang bisa menganulir keputusan? Karena kan keputusan belum ada, saya mau ngomongin siapa? Kan jangan sampai saya nanti kemudian katakanlah ke ketua harian atau ke Pak Prabowo, saya sampaikan Prabowo bilang, nanti orang Prabowo bilang nggak ada tuh, belum ada. Nah, kan saya paham mekanisme itu sehingga saya bilang ya luruskan lah gitu. Ini genit-genit aja kali ya. Iya. Kalau saya baca berita ini nih, ada 2 hal lah yang disebut-sebut menjadi pemicu untuk tindakan pemecatan tersebut. Pertama, Pak Taufik dianggap belum mampu mendirikan gedung Gerindra di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya gagal memenangkan Pak Prabowo dalam Pilpres di DKI Jakarta. Apakah memang seperti itu, Pak Taufik? Nah, kalau saya bilang sih itu pertama argumen yang agak mengada-ngada ya. Kalau argumennya soal Pilpres, kenapa baru sekarang? Iya. Yang kedua, kan daerah-daerah lain juga sama dengan DKI. Iya. Itu, saya kira argumen itu terlalu mengada-ngada. Yang kedua soal gedung. Tadi ketika saya jadi pimpinan partai, targetnya kursi. Bukan, kalau targetnya gedung, ya memang kita harus punya gedung, tapi kan nggak bisa serta merta. Dan saya kira di Jakarta ini
kan mahal. Ya, 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 ya. Mahal, dan boleh tanya anggota DPRD DKI Jakarta apa yang saya quote and quote misalnya mereka diminta oleh saya apa? Nggak ada tuh gitu. Artinya mestinya Partai Gerindra justru bersyukur ya, meskipun tidak punya gedung yang megah, tapi perolehan suara DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra tuh naik terus, kira-kira gitu ya? Iya, naik terus dan punya kekuasaan. Kan Iya. partai itu ujungnya kekuasaan. Apa kekuasaannya? Gubernur. 2 kali kita punya gubernur. Iya. Sekarang punya wagub. Gubernur dan wagub. Iya, iya, iya. Terus kalau itu nggak dinilai, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Artinya kalau itu nggak dinilai, maka saya mengatakan bahwa memang saya belum sempurna. Dan kesempurnaan itu kan bukan milik manusia, milik Allah. Iya. Ya udah, memang pilpres belum, faktanya ya nggak apa-apa gitu loh. Iya, iya, iya. Sobat Warta Kota, Pak Taufik ini termasuk orang yang loyalis Pak Prabowo ya, ketika pilpres lalu ya, Pak Jokowi menang, di kantornya Pak Taufik yang dipasang itu foto besarnya Pak Prabowo. Nah, ini kan menjadi menarik dan juga sekaligus menggambarkan kedekatan beliau dengan Pak Prabowo. Saya pengen tanya, Pak Taufik udah pernah kontak-kontak misalnya dengan orang-orang Prabowo atau langsung dengan Pak Prabowo nggak, rasan-rasan paling tidak? Apakah Pak Prabowo mengetahui kondisi ini misalnya gitu? Gini, waktu saya diganti menjadi ganti ketua DPD, kan ya, ganti ketua DPD oleh Pak Arija, Pak Arija yang sekarang wagub itu, 3 hari apa setelahnya saya dipanggil Pak Prabowo ke kantornya Menhan. Ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya nggak tanya tuh sama Pak, kenapa saya diganti? Enggak. Kenapa? Saya menghargai keputusan Pak Prabowo itu. Kan beliau udah tanda tangan ya. Kalau saya nanya, kemudian bisa dialog gitu, kan bisa aja berubah lagi pikirannya. Kalau berubah lagi pikirannya kan harus dicabut lagi tanda tangannya. Saya hargai itu gitu loh. Enggak, saya nggak tanya, ya udah. Dan tugas-tugas yang disampaikan ya saya jalani gitu. Anteng-anteng aja gitu. Nah, dalam kasus ini Saya belum komunikasi dengan siapapun, saya belum komunikasi. Saya kan baru dapat kemarin itu ya. Terus saya pelajari gitu, kok yang mencat ini menurut saya sih keliru juga, dan saya yakin bahwa mungkin ya kawan-kawan DPP pasti sama juga pikirannya dengan saya, ini agak keliru gitu loh. Makanya saya diam aja dulu. berkomunikasi dengan sekjen atau wakil ketua umum atau dengan Fadlizon misalnya gitu juga belum sempat lah saya. artinya dengan teman-teman dekat Pak Taufik lah yang secara personal pasti mereka akan lebih terbuka. Belum sempat. Gitu. Kok dengan Ariza sendiri dengan ketua DPD? Belum sempat juga, kan baru kemarin. Kemudian dia akhirnya saya disibukkan. Ya, saya diminta kawan-kawan untuk menjelaskan, ya saya jelaskan kemarin dan hari ini juga saya jelasin ke Mas Prapto gitu. Buat saya biasa aja sebenarnya gitu, nggak ada masalah lah, udah dipecat ya biasa gitu, diganti juga kita biasa gitu loh. Jadi jangan terlalu gundah lah, enggak. Gitu. Ya, ya. Nah, dengan pemecatan ini katakanlah kita menganggap bahwa ini adalah sudah jadi keputusan partai lah, karena sejauh ini juga DPP tidak membantah kan, kira-kira begitu ya, kita anggap kan biasanya kalau partai politik nggak ada bantahan itu ya benar gitu. Apakah juga Pak Taufik akan tetap mendukung Pak Prabowo jadi capres gitu? Sebagai tadi saya bilang ya, sebagai anggota Gerindra mestinya iya. Ya Pak Taufik kan sudah nggak menjadi anggota Gerindra kalau dipecat. Lain lagi kalau sebagai di luar Gerindra barangkali kita berpikirnya, kalau saya gini, mari kita hantarkan para tokoh-tokoh bangsa ini yang baik-baik. Ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ada siapa lagi, hantarkan, karena itu yang akan dipilih oleh masyarakat Indonesia. Itu yang baik-baik itu yang harus disodorkan oleh partai politik, karena kewenangannya partai politik menyodorkan itu gitu loh. Nah, kalau yang baik-baik disodorkan kepada masyarakat, yang baik yang pintar, maka masyarakat akan mendapatkannya yang baik dan pintar itu. Ya udah majuin aja, Pak Anies kita majuin gitu. Kan bagus dong. Ya, ya.
Terus apa lagi? Ya Pak Prabowo majuin juga. Siapa lagi yang muncul-muncul yang baik-baik, itu majuin dong. Nah, foto Pak Prabowo sendiri nasibnya bagaimana tuh? Apakah juga nanti akan diturunkan misalkan Kan gitu? saya udah nggak ngisi ruangan itu, Mas. Oh, dengan sendirinya berarti sudah diturunkan Ini juga saya, ya? saya nggak tahu kan, saya nggak ngisi ruangan itu. Kan ruangan itu udah diganti isinya oleh ketua fraksi yang diangkat menjadi wakil ketua DPRD. Gitu. Pak Taufik ini setelah tidak lagi di Partai Gerindra, tentu kan namanya juga politisi, dia tidak akan berhenti di situ kan, pasti akan banyak cara untuk tetap beraktivitas membangun negara lah, kira-kira begitu. Kemungkinan akan bergabung dengan partai mana nih Pak? Jadi kalau kita mau gabung, kitanya harus lepas dulu secara formal di satu partai ini, karena dalam ketentuan tidak boleh ada 2 keanggotaan partai satu orang. Itu undang-undang itu. Iya. Kita taati itu. Nah, kalaupun saya mau geser, saya bilang Gerindra itu partai nasionalis. Maka saya akan menggeser kepada partai nasionalis juga. Pasti. Begitu geserannya. Nggak mungkin lompat misalnya ke partai lain, enggak lah. Partai nasionalis kan ada PDI, Ya, ada Nasdem, Nasdem, ada Demokrat, ya. Demokrat, Ada gitu. Golkar. Golkar. Nah, kemudian saya melihat nih, yang saya teropong gitu, saya pelajari, semua partai kan saya pelajari, dan semua partai itu kan kawan-kawan kita juga. Iya. Nasdem, dalam penglihatan saya nih, kemungkinan akan mengusulkan Pak Anies menjadi calon presiden. Jadi itu buat saya bagian yang ketertarikan saya juga. Artinya itu seiring dengan semangat Pak Taufik yang Iya. selama ini juga menyuarakan kadernya di KAHMI itu ya. Iya, waktu itu kan saya sebagai ketua KAHMI mendoakan anggota saya lah. Pak Anies kan anggota saya, Pak Arija anggota saya. Jadi saya doakan naik kelas. Mas Prapto juga bisa saya doakan kalau saya pimpinannya Mas Prapto. Ya. Saya doakan Mas Prapto jadi apa gitu kan, naik kelas lah. Yang gubernur jadi presiden, yang wagub jadi gubernur gitu-gitu kan. Ya, jadi menteri malah yang wagub gitu. Jadi aneh kalau hanya karena doa kemudian kena sanksi dong. Iya, gini, faktanya saya disidangkan itu. Nah ya kan menjadi sesuatu yang seolah-olah kok kayak gimana gitu, orang mendoakan saja kena sanksi kan, kira-kira gitu. Iya, makanya saya nggak tahu alasan pemecatan apa, saya kan nggak tahu juga Mas. Tapi saya memang pernah disidang karena doa itu. Apa pertanyaan waktu itu yang menyidangkan? Ya pernah, saya ingat betul ya, 6 orang apa itu pakai toga-toga gitu Oh kan. iya. Kita kayak terdakwa Oh juga. mahkamah ya, mahkamah ya itu. Partai kan. Iya. Jadi Pak Taufik tahu bahwa Gerindra mengusung Pak Prabowo sebagai kader partai, saya tahu lah, saya bilang pasti tahu. Dan kenapa Pak Taufik mendoakan Pak Anies menjadi presiden? Nah, saya jelasin tadi posisinya. Saat itu saya dilantik oleh Pak Arija. Arija itu Presidium Nasional. Melantik saya menjadi ketua KAHMI Jaya untuk periode kedua kali. Saya 2 kali nih. Dalam sambutan saya doain lah semua anggota kami yang baik-baik. Naik kelas semua. Kita doa. Kalau doa kan masa kita bilang turun kelas kan, enggak dong. Doanya naik kelas. Sang gubernur jadi presiden, Wagub bisa jadi menteri gitu loh. Yang belum jadi gubernur kan doa aja. Karena memang kami itu kekuatannya doa. Kami bukan partai politik. Udah berdoa aja udah cukup kita. Itu. Terus mahkamah partai itu setelah mendapat penjelasan tersebut, apa respon mereka? Ya, saya bilang kalau doa saya dianggap salah, ya mau nggak putuskan. Ya, saya minta maaf lah ya sebagai manusia. Tapi silakan putusan organisasi memutuskan apa. Kalau doa saya dianggap salah, ya mungkin karena doa saya dianggap salah, ya terus mulai diganti-ganti kan. Anggota mahkamah partai waktu itu siapa aja? Waduh, saya nggak hafal tuh Mas. Ada 6 orang lah. Saya belum pernah juga melihat yang pakai toga-toga gitu. Kayak 2 kali lah kayak ngadepin itu di pengadilan ketika saya jadi saksi sama kemarin.
ngadepin pakai seragam itu toga ya. Iya. Jadi baru ngadepin aja kita udah kayak ketakutan dulu dong. Kayak terdakwa lah kita. Iya. Nah, sejauh ini sudah ada komunikasi belum dengan Partai Nasdem? Karena kan Enggak lah, belum lah, enggak. Kita begini, kalau udah selesai di satu tempat, baru kita komunikasi. ya itu secara formal ya. Informal kan nggak apa, bisik-bisik tetangga kan bisa. Ini kan semua kawan kita. Kadang kalau ngopi bareng gitu loh kan. Iya. Kan lain lagi. Colek-colek paling tidak lah ya. Ngopi-ngopi bareng, cerita-cerita bareng kan nggak apa-apa, orang kawan kita semua. Nah, kalau nanti misalnya Pak Taufik nih kalau nih ya pindah ke Nasdem, bisa berapa suara nih Nasdem DKI ini? Dari berapa bisa naik menjadi berapa tuh? Ya, saya kira gini ya. Nasdem itu partai masa depan menurut pandangan saya. Bisa jadi leading loh di Jakarta ini. Menurut saya nih gitu ya. Iya. Apalagi kalau dia bareng sama Anies. Efek Anies itu besar di Jakarta. Bisa memenangi pileg di DKI misalnya begitu? Insya Allah bisa itu. Iya. Karena efek Anies nggak boleh diabaikan. Iya. Kalau partai politik ya mestinya memperhitungkan itu. Iya. Tapi Pak Taufik masih punya kartu KTA-nya Partai Gerindra sekarang masih megang. Ya kan saya belum resmi ini. Oh. Ini masih pegang dong, orang belum resmi. Iya. Tapi nggak ada ya, nggak bisa ditunjukkan ya. Nah, saya nggak bawa-bawa. Iya. Takut-takutnya tunjukin yang keluarin udah KTA-nya Partai Nasdem lagi. Iya. Nah, kalau nanti misalkan gabung ke Partai Nasdem, apakah juga nanti Pak Taufik akan tetap main di DPRD DKI atau kemungkinan ke apa langkah selanjutnya lah kira-kira begitu? Ya belum tentu juga kita kan. Nah, kita lagi mikir-mikir juga, DPRD aja sekarang saya berhenti, ya kan? Iya. Ada belum tentu lah. Yang penting tadi mari kita sama-sama berjuang lah untuk perubahan bangsa ini. Itu aja. Ada kemungkinan untuk terjun ke eksekutif misalnya? Enggak lah, lain mas. Iya. Saya waktu pemilihan calon wakil gubernur ya, kan saya ditawarin tuh. Dari Gerindra, saya punya kan nomor 1 dong. Iya, Saya ketua DPD gitu. Iya. Saya sampaikan ya sama Pak Ketua Umum, Pak, sampai dia agak marah. Jadi Wagub itu jam 7, jam 9, jam 11, jam 13, jam 15, jam 19, jam 21. Terus pertanyaan saya kapan mainnya gitu. Saya kan masih suka ngopi sama Mas Prapto. Wagub kan susah mas. Saya bilang saya kapan mainnya Pak. Kalau orang berebut untuk posisi itu gitu. Iya. Golf kapan gitu loh, olahraganya kapan saya. Itu udah pasti tuh. Jam itu adalah aktivitasnya. Kalau nggak percaya tanya sama Wagub sekarang. Dia mulai jam 7 udah ditungguin orang. Iya. Kadang-kadang jam 7 udah nyampe kantor. Terus tuh enggak berhenti. Bukan tipe kita lah begitu. Nggak kuat saya mas kalau begitu. Kan salah satu eksistensi sebagai politisi itu kan memang menduduki posisi di eksekutif atau di legislatif. Kalau jadi politisi katakanlah hanya sekedar membangun wacana terus juga kan kurang. Kan tergantung dia ininya di mana ya, passionnya gitu. Kalau saya bilang tuh eksekutif buat saya agak berat lah. Berat ya. Mungkin legislatif masih mending, masih ada bisa curi-curi waktu lah kalau legislatif gitu kan. Iya kan bisa artinya bisa ngobrol sama konstituen. Kalau saya bilang Mas Prapto konstituen saya bisa ajak ngobrol dan sah. Iya. Kalau untuk DPR nanti saya jadi konstituennya Pak Taufik juga karena Jakarta Barat, Jakarta Utara kan bergabung. Ya. Kalau masih DPRD DKI ya, kalau mainnya di utara nggak jadi konstituennya. Iya temennya konstituen saya lah gitu kan. Kan boleh juga temennya konstituen saya. Saya selalu berpikirnya gini. Kalau saya berteman dengan Mas Prapto, saya tanya, pasti Mas Prapto punya temen di dapil saya. Mas tolong sampein ada namanya Taufik.
sama temennya Mas Prapto yang ada di dapil saya kan begitu. Bisa, itu banyak cara untuk ketemu. Iya. Keluarga sudah tahu rencana-rencana Pak Taufik ke depan mau seperti apa? Tahu semua. Anak saya kebetulan, Iya. anak saya yang lagi ambil di London ya S3 gitu ya. Dia lagi libur. Lagi libur dia ketawa-ketawa aja. Ya udah, dia bilang dia bilang bagus juga sih Pak, katanya gitu. Nggak apa-apa. Dia udah paham lah. Gerakan bapaknya dia paham gitu. Nyonya gimana nyonya? Ya, saya kan jadi DPRD Jawa Tengah. Ya. DPRD Gerindra loh nyonya saya, dan berhasil dia jadi DPRD ya gitu. Terpilih dia Jawa Tengah. Dia masih, karena kan saya tidak bermusuhan dengan partai. Saya nggak bermusuhan dengan Gerindra. Saya sayang sama Gerindra, saya cinta sama Gerindra, nggak bermusuhan. Istri saya sampai sekarang masih anggota DPRD dari partai Gerindra. Ya. Sekarang waktu tentu lebih banyak luang ya dengan kondisi saat ini, atau sama aja, sama sibuknya? Iya, sibuk ngobrol aja kalau sekarang, di mana-mana kita ngobrol gitu. Tapi lebih menarik lah, artinya lebih banyak waktu untuk mendiskusikan dengan kawan-kawan, dengan tokoh-tokoh. Saya kan agak rajin juga ketemu tokoh yang misalnya yang senior saya pasti datengin. Nah, saya kan senang mendengar senior itu. Senior itu paling suka adalah didengar. Iya kan? Betul, saya datengin. Kayak tadi pagi saya ketemu senior di Tangerang Selatan. Saya dengerin apa sih gitu. Nah, ngomong-ngomong Tangerang Selatan, saya jadi ingat satu tokoh di Tangerang Selatan, Ibu Airin, yang pernah juga disebut namanya menjadi calon atau salah satu kandidat yang bisa menjadi gubernur DKI. Padahal waktu itu Pak Taufik masih di Gerindra, dan ada Pak Ariza juga yang menjadi wagub, dan kemungkinan juga tentu beliau pengen jadi gubernur juga ya. Nah, menurut Pak Taufik ini ke depan ini mungkin sekarang udah bisa lebih bebas nih. Apakah Ibu Airin itu lebih pantas menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Pak Anies daripada Pak Ariza nih? Gini, kalau disuruh bertanding, saya meyakini bahwa Ibu Airin bisa jadi pemenang lah. Bu Airin sama Pak Ariza? Insya Allah masih apapun, dia bisa jadi pemenang gitu ya. Waktu saya sebut itu sebenarnya termasuk Ariza juga saya sebut. Cuma berdasarkan abjad, kan Airin nomor 1, ada Ariza. Sama-sama A kan itu? Iya, kan AR. Gitu kan. Airin ada Ariza. Bahkan saya sebut ada Bahlil, ada Bahrul Akbar, gitu-gitu semua saya sebut gitu. Jakarta menurut saya perlu pemimpin yang perempuan kan belum pernah. Nah, bayangkan nggak situasi sekarang kalau perempuan yang maju jadi pemimpin di Jakarta, pasti menarik. Dan perempuan itu bisa memblok. Perempuannya pintar gitu, lembut, runtun kalau menyampaikan sesuatu, cakep juga. Sebenarnya kalau memilih pemimpin atau memilih gubernur itu pilihannya tuh apakah Anda lebih pada ke masalah fisik, cakep jelek misalnya, atau masalah gender gitu kan, perempuan laki, atau justru apa masalah kompetensi untuk DKI Jakarta kira-kira? Ya kompetensi nomor 1 gitu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri soal fisik ini. Itu kan bagian yang salah satu yang orang selalu menarik gitu loh. Kemudian cerdas itu ya. Punya pengalaman, dia kan punya pengalaman nih. Sebenarnya Ariza punya pengalaman, Airin punya pengalaman. Airin itu kan punya pengalaman 2 kali menjadi pemimpin di Ferry Jakarta. Tangsel itu Jakarta kecil, Mas. Jadi kalau perempuan 2 kali terpilih, itu menurut saya sesuatu yang bagus, kuat. Kan di Indonesia yang saya tahu misalnya ada Bu Risma, kan 2 kali. Ada Selika, Bupati Karawang, ada Iti yang di Banten, itu Jayabaya. Nah itu 2 kali itu nggak gampang loh, jadi pemimpin terpilih 2 kali, sangat tidak gampang, apalagi perempuan, sangat gampang. Itu hebat berarti. Tapi kan beliau tidak memegang partai sekarang. Iya gini pilihan partai itu kan selalu begini. Ketika dia mengusung
orang, gitu ya. Maka dia yakini bahwa dia ini orang bakalan menang. Nah sekarang itu kan dipisah nih antara pemilihan legislatif dengan pemilihan gubernur. Iya. Nah maka yang diharapkan adalah kalau saya mengusung si A, maka partai dia menjadi pemenang dan akhirnya partai itu kan menjadi partai yang punya kekuasaan, gitu. Dan elektabilitas itu menentukan sekarang. Kalau nanti kan pilih legislatif dulu Pak Haji. Oh iya, makanya sekarang ketika nanti pemilihan gubernur yang dilihat kemungkinan menang apa enggak. Kalau saya memilih si A, katakan ini bakalan menang nggak ya? Kan partai punya hitung-hitungan. Saya milih Mas Prapto, kira-kira menang nggak nih kalau saya sodorin Mas Prapto? Itu ada hitung-hitungannya. Nah, pasti partai mau yang menang. Kenapa? Dia mau punya kekuasaan. Nanti di periode berikutnya kan partainya pasti akan terus meningkat gitu. Artinya memang atau tidak terlalu kemungkinan juga Pak Bu Airin ini akan ditarik oleh Partai Nasdem juga. Ya saya nggak tahu kalau itu kan saya belum anggota Nasdem. Maksudnya sama seperti kayak Pak Anies tadi kan udah dihitung-hitung kemungkinan akan didukung oleh bisa Partai Nasdem. Semua partai akan salah satu cara ngitungnya begitu. Iya. Nah, terakhir mungkin Pak Ji terkait dengan Pilpres ya, selain tadi sudah ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, kira-kira tokoh-tokoh yang berpeluang untuk di Pilpres 2024 itu siapa aja Pak Ji? Kan kalau kita lihat dari yang muncul ini kan ada Ganjar gitu. Yang menarik itu kan lembaga survei selalu cuma 3 nama ini. Itu yang kita sayangkan. Bayangin 200 juta orang rakyat Indonesia cuma 3 calonnya. Anies, Pak Prabowo, Ganjar. Yang lain ini kan 3 terus, di mana-mana diputar-putar 3 terus. Nah, karena itu saya kira sudah saatnya lah kelompok-kelompok masyarakat memunculkan nama-nama juga yang bagus-bagus. Gitu. Siapa misalnya kalau dalam bayangan Pak Haji? Ya kan sekarang yang lagi pasang-pasang tempelan di ATM siapa? Erick Thohir itu kan udah pasang-pasang tempelan gitu loh. Itu udah lama, bukan cuma sekarang itu. Iya kan? Di ATM-nya. Di ATM gitu kan? Di bandara juga Pak. Nah, di bandara banyak gitu-gitu. Iya. Itu barangkali terus ya mesti banyak kita munculkan gitu. Iya. Nah, ini bukan soal politik nih. Kan kalau saya bertemu Pak Haji beberapa belas tahun lagi, silakan. Belas tahun lalu sampai sekarang kelihatannya kan relatif tidak banyak perubahan secara fisik dan secara cara berkomunikasinya lah, kira-kira begitu ya. Itu apa sih? Pertama dari sisi fisik dulu, bagaimana Pak Haji bisa memelihara tampilan fisik yang tetap, katakanlah ya kalau mau dibilang awet muda nanti seolah-olah bagaimana, tapi tetap sehat lah, tetap fit, kira-kira begitu. Ya olahraga sama lapangkan pikiran. Itu kata kuncinya. Sudah gini, kalau saya kejadian apa di depan nggak usah jadi beban bahwa oh itu memang udah ada garisnya untuk kejadian itu gitu loh. Jadi tenang kita. Udah ada yang ngatur, yang mau kuasa. Makanya saya bilang ketika saya dicopot jadi wakil ketua DPRD, saya mimpin sendiri Mas. Saya mencopot diri saya sendiri, saya yang pimpin loh, saya ngetok palu pengumuman bahwa saya diganti, saya yang mimpin, tok di DPRD. Kenapa sana? Saya tenang-tenang aja. Saya berpikir kapan disematkan, kapan dicopot, itu udah tercatat sebelum kita lahir, jadi nggak usah kaget. 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum kita lahir udah tercatat gitu loh. Iya. Itu yang mendorong kita untuk tetap segar, sehat itu. Yang kedua sering komunikasi dengan semua orang. Dan gini, jabatan itu tidak boleh merubah diri kita dalam kita berkomunikasi, dalam kita berkawan, dalam kita bersahabat dengan orang. Jangan karena mentang-mentang wakil ketua DPRD terus gaya-gaya gitu kan. Yang tadinya sama orang kayak apa terus enggak, jangan begitu.
Ngomong-ngomong olahraganya apa Pak Haji? Iya, jalan ya. Saya kalau pagi nih Mas, pagi. Saya jalan di dekat rumah saya itu ada Buperta namanya. Buperta itu jadi gini, ketika orang ribut soal oksigen, jalan di Buperta. Udaranya bagus, jadi tukar oksigen tuh cepat. Sekali main-main golf, mukul-mukul gitu-gitu. Nah, teman main golfnya sama biasanya tuh? Iya, teman-teman anggota DPRD juga. Teman-teman anggota DPRD. Karena main golf tuh ada hiburannya, ada ketawa-ketawanya. Iya. Tapi sering jalan pagi. Habis sholat subuh saya pasti ke Buperta. Buperta ya. Kalau hiburan Pak Haji, Hiburan saya itu jalan itu. Hiburan saya kongko. Ngopi kongko di Plaza Indonesia. Nah, itu hiburan saya tuh. Jadi rasanya kalau sehari nggak kongko, rasanya punya beban itu loh. Perlu kongko itu untuk melepaskan sesuatu. Itu juga cara membangun silaturahim ya. Iya betul. Gitu. Buat saya komunikasi bersilaturahmi dengan semua orang itu menjadi penting. Gitu. Iya. Dalam buku apa namanya tuh? Buku Pak Haji ya tentang perubahan Jakarta itu, Pak Jokowi kan berkomentar bahwa salah satu kelebihan Pak Haji sebagai politisi adalah pemikiran-pemikirannya banyak di luar ya out of the box nih. Bagaimana Pak Haji sebagai politisi bisa menyampaikan ide-ide yang out of the box itu kira-kira Pak Haji? Gini, politisi itu harus berani menyampaikan sesuatu yang ada di pikirannya, menurut pikirannya bagus itu loh. Jangan dibiarkan juga gagasan, ide-ide bagus nggak boleh dibiarkan, dia keluarkan. Itulah pentingnya komunikasi dengan teman-teman media. Jadi politisi itu jangan juga menghindar. Kan ada yang menghindar dari wartawan, takut di doorstop gitu. Nggak boleh. Justru wartawan itu sebenarnya menjadi mitra kita. Saya memang, saya kan sering menyampaikan sesuatu yang mungkin waktu itu dipandang Pak Jokowi di luar kebiasaan orang gitu. Iya. Ya kita sampein aja. Sambil kita nguji kebenaran pikiran kita, salah apa enggak gitu loh. Kalau salah ya biasa aja, namanya manusia tempat khilaf gitu ya udah. Tapi itu perlu buat saya kira harus kita lakukan. Misalnya contoh ya, ketika saya dulu waktu masih Ahok itu, bagaimana seluruh partai bergabung untuk tidak Ahok. Itu kan pernah kejadian, namanya koalisi kekeluargaan. Saya bangun aja koalisi kekeluargaan. Kan di ujung baru di Perjuangan lari gitu segala macam. Nah itu kan kenapa? Itu komunikasi dan itu yang ada di pikiran kita. Oh ini mesti kita bikin nih gitu. Banyak hal lah yang sebenarnya bisa di Jakarta itu menarik buat saya. DKI itu harus dikawal Mas. Iya. Bahaya loh kalau nggak dikawal. DKI itu 5 tahun 400 triliun. Jadi jangan mikir 1 tahun, 5 tahun 400 triliun DKI itu. Itu yang mesti dikawal. Iya. Yang 400 triliun itu buat merubah masyarakat dong. Nah, saya bersyukur sekarang Anies ada simbol-simbol keadilan yang terbangun, kesetaraan yang dibangun. Misalnya trotoar itu bagian dari simbol kesetaraan. Orang bisa jalan. Kalau jalan kan kakinya sama Mas. Mau yang berpunya, yang biasa, yang tidak berpunya kakinya sama jalan gitu loh. Sekarang Anda Mas Prapto coba cek yang naik kendaraan umum itu 80% sekarang naik. Betul. Nah artinya apa? Ketika di kendaraan umum nih, saya mengutip apa yang disampaikan Mas Anies nih, maka di situ terjadi transaksi, di situ terjadi dialog, ada kesetaraan itu sama. Mas Prapto mau CEO mau apa kalau naik busway sama aja gitu loh. Kalau sekarang Mas Prapto jalan dari jalan Sudirman dah, trotoar yang udah bagus. Orang dari kampung saya di Warakas itu, orang bisa jalan-jalan itu bawa anaknya, main-main di situ gitu loh. Kan menarik gitu. Pak Haji, mungkin Pak Haji akan sampaikan kepada kader-kader Gerindra nih, termasuk juga para pengurus partainya, kira-kira apa nih pesan terakhir Pak Haji nih sebelum pamit? Silakan Pak Haji. Saya kira gini, bahwa Partai Gerindra itu partai yang baik, bagus, partai yang punya prospek ke depan, karena itu sayangi aja Partai Gerindra itu. Itu pesan saya buat seluruh kader Gerindra.
cintai Partai Gerindra, sayangi Partai Gerindra, ya berjuanglah lewat Partai Gerindra. Oke, baik Sobat Warta Kota, demikian program Poltalk kali ini. Wawancara khusus dengan Bapak Muhammad Taufik. Beliau mantan Wakil Ketua DPRD DKI, masih anggota DPRD DKI, masih anggota Partai Gerindra karena masih memegang kartu KTA Partai Gerindra ya. Nggak tahu setelah ini kalau kemudian ganti partai. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.